Selamat malam, salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Baiklah, kita akan mulai ibadah ini. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan. Dan di dalam kerajaan sorga, hanya Tuhan yang mampu pimpin kami dalam hidup. Tuhan, kami berterima kasih. Dari pagi sampai malam ini, Tuhan telah bimbing kami bersama saudara-saudara kami yang telah berkumpul di tempat ini. Ini semua karena berkat kasih karunia dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami semuanya. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, tengah, sampai akhir. Dan kiranya Tuhan juga bagi saudara-saudara kami yang belum bisa hadir, Tuhan jamah. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi saudara kami yang mengalami pergumulan, Tuhan ringankan beban hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan menguraikan daripada kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa dikenyangkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, marilah kita angkat pujian bersama malaikat di surga. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan kekuatan iman kita. Haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bersabur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji. Tanganku kuangkat, tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di sini, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermaksud bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana,
Baiklah, kita masuk dalam Advent minggu kedua untuk menyambut kedatangan daripada yang kita sembah, yang kita percaya bahwa Raja Damai akan datang. Marilah kita sambut, Dia lahir untuk kami. Amin. Kita nyanyikan. Haleluya, amin. Baiklah, kami beri kesempatan bagi saudara-saudara yang akan menyampaikan cinta kasih daripada Tuhan. Monggo. Bapak Ibu, nggak ada. Maka dari itu kami lanjutkan. Marilah bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian. Yesus telah lahir. Haleluya. Kita
akan sambut kelahiran daripada Yesus dalam waktu dekat. Yesus, haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, pada hambanya Bapak Penatua Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kami merayakan atau menyambut kedatangan-Mu atau memperingati kehadiran-Mu di muka bumi ini sebagai Allah yang mengambil rupa manusia. Haleluya. Kiranya Tuhan, kami benar-benar di bulan-bulan ini bersukacita karena ada berita Amin. yang diulang ya Tuhan, Haleluya. yaitu bahwa Juru Selamat telah lahir ke dunia ini Amin. untuk setiap orang yang berdosa. Ya Tuhan, tolong ingatkan kami bahwa sebenarnya kami manusia ini tidaklah layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Benar ya. Hanya nerakalah tempat kami. Benar. Siksaan ataupun bara api itulah kehidupan kami sehari-hari. Tetapi karena cinta kasih-Mu kepada kami, Haleluya. Engkau sendiri datang ke dunia, mengambil bagian daripada keberdosaan kami ini, supaya kami boleh dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin. Kami boleh kembali kepada Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami ini ya Tuhan. Tolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kalau di tengah-tengah daripada ibadah kami ini, kami yang sudah memuji muliakan nama-Mu, kami boleh belajar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri mengurapi kami dengan kuasa daripada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi membukakan hati pikiran kami supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kehidupan kami ini. Kami boleh menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Boleh Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi maupun bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat malam, silakan duduk saudara. Ya, memang bulan ini apa itu penuh dengan
aktivitas. Ya, kita yang Tengger ini sudah Natalan, toh? Nah nanti puncak Natalannya bisa diikuti di tanggal 24, 25 kalau ada yang mau datang ke Bromo. Saudara-saudara, kita merayakan satu hari di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu atau Allah sendiri datang ke dunia. Begitu ya saudara ya. Jadi sekali lagi, perjalanan bangsa Israel itu menggambarkan pasang surutnya hidup kita ini manusia. Podo ae, ya tahu saudara ya. Jadi bangsa Israel dalam naik turun itu ya podo lah kehidupan kita itu kalau digambarkan seperti itu, gitu saudara ya. Sehingga Tuhan itu sampai marah, kan demikian ceritanya ini. Sehingga 400 tahun saudara ya, setelah bangsa Israel itu dihukum Tuhan, dibuang begitu ya, dijajah oleh bangsa lain, begitu bangsa Asyur, nanti dijajah oleh Persia, nanti dijajah oleh Babel, begitu ya saudara ya. Akhirnya ya tobat gak tobat lah. Ya saudara ya kan. Nah akhirnya wis kesel Tuhan itu, diam aja gitu wis. Bayangkan kalau orang nggak dipelaur, suami istri nek dineng nih gitu ya. Bapak itu kan pendiam, tapi nek ono sesuatu terus dinengno ngono istri ya bingung. No, boy kan begitu ya, saudara kan mesti gitu ya. Demikian pula bapak-bapak nek dinengno mbek istri ini kan bingung gitu saudara ya kan. Nah, demikian pula bangsa Israel ini 400 tahun itu tidak disopo oleh Tuhan. Biasanya Tuhan itu selalu, karena cinta itu tetap selalu mengingatkan. Bahkan hukuman-hukuman itu juga bentuk daripada cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Kan demikian ya saudara ya. Tapi kali ini 400 tahun dibiarkan, sampailah pada suatu hari itu lahir seorang yang namanya Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita ini merayakan Natal, menyambut Natal ini kan menyambut kedatangan Tuhan di dunia ini, betul ya saudara? Menyambut kedatangan Tuhan. Seorang, ya inilah yang perlu kita perhatikan ya. Suka kita cerita-cerita Natal itu kan banyak sekali cerita Yusuf, Maria, gitu ya saudara ya, bayi Yesus kan begitu ya. Ada ya sing lain-lain nih, gembala, orang Majus kan demikian ya saudara. Hampir kita nggak pernah membahas mengenai Yohanes Pembaptis. Lah, padahal Yohanes Pembaptis ini adalah utusan daripada Allah sendiri, ya, utusan Tuhan untuk membuka jalan, gitu ya. Jadi setelah 400 tahun didiamkan, saudara ya, kemudian kebiasaan ya sampai sekarang lah saudara ya, dari zaman dulu sampai sekarang itu seorang raja kalau ingin mengunjungi satu daerah, begitu ya, mengunjungi kontrol wilayahnya, begitu kan, itu dia mengirim utusan dulu, bentara namanya ya, utusan. Untuk apa? Untuk mengondisikan. Jadi daerah sana dicarikan jalan yang singkat. Oh, nek ono lubang-lubang begitu ya kan? Jalannya ditembel kan gitu. Iki kok nanjak gini ya. Nanjak coba diratakan supaya kan zaman dulu kan enggak seperti sekarang ya, naik mobil kari ngegas tok gini ya tau. Terus kalau gak kuat giginya dicilik no. Nek zaman dulu kan perjalanan yang menggunakan tradisional, jalan kaki. Nanjak gini kan susah gitu ya. Jadi nanti jalan sing bengkang-bengkong diluruskan kan demikian. Maka kedatangan Kristus sebagai raja itu juga didahului dengan satu utusan,
satu apa ya, kalau saudara zaman sekarang ini naik presiden mau kunjungan saudara ya, itu pas pampres ini bergerak dulu. Daerah itu dikondisikan bahkan berbulan-bulan mau mengunjungi Papua aja, wah dibangun semua itu, jalan-jalan dibangun, terus bangun stadion sambil meresmikan PON dan lain-lain kan, demikian ya saudara ya. Nah, ini Allah juga memberikan utusan dulu untuk raja yang akan datang. Bahkan pemberitahuan itu lebih kurang 700 tahun sebelum kedatangannya itu, yaitu melalui seorang nabi Yesaya ya. Dia katakan nanti itu keselamatan itu berasal dari Sion gitu ya. Sebelum dia datang, ada orang berseru-seru di padang gurun, kan demikian ya saudara ya. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, nanti jalan yang berlobang akan ditimbun, jalan yang berbukit akan diratakan, jalan yang bengkok akan diluruskan, kan demikian ya. Untuk apa? Untuk mempermulus jalan itu. Nah, kemudian rakyat-rakyat juga dikondisikan, begitu kan saudara ya, rakyat-rakyat dikondisikan supaya pada waktu raja itu datang, masyarakat itu sudah berkumpul, raja ingin menyampaikan apa, begitu saudara. Nah, itu kira-kira Yohanes Pembaptis. Sehingga Yohanes Pembaptis itu adalah utusan Allah, nabi yang terakhir. Gitu, karena nabi itu kan utusan Tuhan ya. Nabi itu Tuhan kalau bicara dengan manusia itu melalui nabi. Nah, pada waktu itu saudara ya, Yohanes ini ceritanya ya, ini di Alkitab kita ini banyak sekali begitu saudara ya, cerita mengenai Yohanes Pembaptis itu. Tetapi pada prinsipnya nanti kita baca satu-satu. Yang dia beritakan itu sederhana sekali sebenarnya itu. Sebenarnya yang diberitakan itu adalah apa? Berita apa saudara? Berita pertobatan ya. Jadi artinya orang yang berseru-seru di padang gurun itu, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itu artinya mempersiapkan sebelum kedatangan Kristus itu orang-orang ini supaya datang untuk bertobat ya saudara ya. Jadi kalau sekarang kita melihat ya, melihat membaca kitab suci gitu, keselamatan itu pasti dimulai dari pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, pasti tidak ada keselamatan. Pasti orang bertobat dulu, begitu kan? Ya kan? Nah, memang untuk satu pertobatan itu memang butuh iman. Kan benar ya saudara-saudara ya? Kan pakemnya kan seperti itu. Tapi iman itu timbul dari mana? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bukan pendengaran dari yang lain, cerita-cerita yang lain. Nah, benar dari firman Tuhan. Sehingga fungsi daripada Yohanes Pembaptis ini penting mana, saudara? Dia mempersiapkan jalan bagi yang akan datang, begitu ya saudara ya. Nah, itu adalah berita pertobatan, sehingga Tuhan waktu dikatakan pembaptis ya, karena dia membaptis, ya kan? Tapi dia bilang, aku ini membaptis dengan apa? Air. Jadi baptisan air itu adalah baptisan pertobatan. Tapi nanti yang akan datang yang jauh lebih besar daripada aku, dia akan membaptis dengan Roh, gitu ya saudara ya. Nah, sekarang saudara-saudara, sebelum kita masuk ini ya lebih jauh saudara, itu kira-kira fungsi daripada Yohanes Pembaptis. Ya, artinya dia mempersiapkan kedatangan daripada Mesias. Begitu intinya kan di sana, ya kan? Nah, bagaimana sih sebenarnya Yohanes Pembaptis itu orangnya itu bagaimana?
pribadinya itu bagaimana, ya kan? Nah, inilah yang ingin saya dengan saudara-saudara ini membahas begitu ya. Yohanes Pembaptis sebagai teladan ini bagaimana gitu ya. Dia sebagai pembuka jalan itu bagaimana, sebagai pemberita Injil itu bagaimana begitu ya saudara ya. Ternyata Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang sangat rendah hati. Inilah yang harus kita pelajari daripada Yohanes Pembaptis ini. Selagi kita menyambut kedatangan Kristus ya, saudara ya. Jadi ceritanya itu saudara, kita lihat di Lukas 1 ya. Kita nggak usah baca semua saudara. Itu kan nanti saudara baca di rumah ya. Ini saya ringkas-ringkas sampai aku ngeprint yang mengenai Yohanes itu tak gini supaya gampang ya. Jadi kan gini, pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam bernama Zakaria begitu ya. Nah, jadi ceritanya itu Imam Zakaria itu berada di Bait Suci toh, Pak. Kalau imam itu ya kan wis tuwek. Terus dia dari golongan Abia. Jadi pada waktu Daud itu membuat bait suci, itu dikumpulkan imam-imam itu ya, imam supaya dapat kerjaan gitu, maksudnya bukan kerjaannya apa, digilir lah tugasnya digilir, karena memang imam itu pekerjaannya di bait Allah khusus. Nah, imam itu adalah keturunan daripada suku Lewi. Tetapi tidak semua suku Lewi adalah imam, kan begitu ya? Bukan Pak Imam ini. Jadi bukan semua suku Lewi adalah imam. Yang imam itu dikhususkan adalah keturunan daripada Harun. Betul ya saudara ya? Sing lain itu adalah suku-suku Lewi yang lain yang membantu. Nah, sedangkan yang namanya imam itu yang bertugas di bait suci, yang kalau ada orang korban begitu ya, dia yang membelikan, yang ritualnya darahnya dipercikkan, sebelum dia masuk ke ruang kudus dan lain-lain itu mesti menyucikan diri dan lain, itu imam, tugasnya imam. Nek suku Lewi lainnya tidak, begitu ya saudara. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti imam ini pekerjaan yang prestisius apa enggak? Pekerjaan yang apa ya? Apa sih prestisius itu, bahasa gampangnya itu? Hah? Menjanjikan. Ya artinya pekerjaan yang tugas nek lek ngene gereja ya paling ndak iku ya golongannya pendeta lah gitu ya. Elek-elek majelis gitu kan. Kalau sing suku Lewi lainnya itu ya kita anggota jemaat, anggapnya misalnya begitu, atau satu jabatan yang prestisius begitu ya saudara ya. Nah, dikatakan di sini istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, tidak bercacat. Tetapi ada satu kekurangannya, yaitu dia tidak mempunyai anak, padahal umurnya sudah tua begitu ya saudara. Ini nanti dari cerita ini ada yang menarik gitu ya. Kemudian pas itu kan kalau di Bait Allah ada 1 tahun 1 kali itu giliran untuk masuk ke ruang kudus begitu ya, ruang maha kudus, untuk ada satu upacara gitu ya. Maka imam itu digilir, sehingga imam yang boleh masuk ke sana ke ruang maha kudus itu harus menyucikan dirinya, harus dengan segala macam persyaratan yang ditulis diperintahkan Tuhan di kitab imamat begitu saudara ya. Dia masuk 1 tahun sekali. Nah, pada waktu dia bakar ukupan begitu, maka ada malaikat Tuhan di sana ya. Dia bertemu dengan malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, dia ngomong, Zakaria, kamu nanti akan punya anak gitu ya. Singkatnya demikian.
Terus Zakaria ngono, kok iso aku wis tuwek kok gitu ya, kok istriku ya tuwek, istriku mandul. Nah, karena enggak percaya itu, akhirnya Zakaria ini dihukum oleh malaikat Tuhan itu, dia gak iso ngomong gitu ya. Akhirnya benar bahwa setelah itu dia keluar, orang-orang bingung kabeh. Oh, ini dia ada penglihatan begitu. Jadi orang-orang zaman dulu sudah ngerti begitu ya. Ini ada satu penglihatan. Dia bisu cuma bisa memberi isyarat. Ya sudah, setelah itu istrinya mengandung dan melahirkan, ya kan saudara. Nah, singkat ceritanya begini. Kelahiran daripada Yohanes Pembaptis, yaitu di Lukas di ayat pasal berapa ini? Pasal 2 kali ya. Pasal 2 ayat yang ke-21. Dan ketika genaplah 8 hari ia disunat. Yang Lukas 3, maaf, bukan Lukas 2. Mana ya? Di mana kelahiran itu? Ya. Lukas 1 ayat 5. 157. Maaf ya. Kemudian gelaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, ia pun melahirkan anak laki-laki. Saudara perhatikan, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyuratkan kata itu, dan mereka hendak menamai Zakaria menurut nama bapaknya begitu ya. Tetapi ibunya ngomong, jangan, ya harus dikasih nama Yohanes. Terus ribut. Enggak, itu harus harus dinamai Zakaria begitu ya saudara ya. Soalnya ndak ono dari golongan kita ini yang namanya Yohanes sih gak ono begitu saudara. Terus dia tanya sama bapaknya gitu kan. Bapaknya kan bisu. Bapak itu tanya, "Iki meh dikai jeneng sapa ki?" gitu kan. Karena bisu, dia minta tulis di batu. Dikatakan di sini dan ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata. Dia nulis namanya adalah Yohanes. Gitu ya saudara ya. Ada yang bisa menangkap di sini. Kenapa kok dikasih nama Yohanes? Nah, ini ayo kita ya. Saya sendiri ya kaget. Gitu ya saudara. Setelah mengajar ini. Apakah nama Yohanes itu lebih baik dari Zakaria? Gitu ya. Yohanes itu namanya artinya Tuhan itu maha baik. Gitu ya kan? Kalau Zakaria artinya Tuhan mengingat. Gitu ya. Mesti pikiran kita ya. Oh ya, nek ngono apian dikek nama Yohanes tau Tuhan maha baik. Begitu kan saudara? Ternyata enggak ya saudara ya. Jadi seperti gini saudara ya. Saudara perhatiin ini. Mereka itu kan imam. Betul ya? Nah, kepele jadi satu imam itu namanya imam apa Pak? Imam besar ya. Jadi Zakaria ini ketepaan jadi imam besar. Jadi imam itu sampai kepele 1 tahun sekali belum tentu loh seumur hidup saudara, ya kan? Terus dia itu kan keturunan daripada tadi saya ngomong sama Harun, imam, bukan orang Lewi biasa, sehingga dia punya prestis itu lebih tinggi, begitu kan? Ya. Nah, podombe sekarang ini loh ya. Sekarang kalau misalnya ya segampang nih orang terkenal di Indonesia, misalnya Soekarno, begitu kan ya. Anaknya itu nggak bisa nyerempet-nyerempet nama bapak itu. Betul nggak saudara? Megawati, cukup? Ditambahi Soekarno Putri. Guru Soekarno Putra. Supaya apa? Supaya ada derajatnya Betul nggak saudara? Iya kan? Nah, misalnya saya Soeharto,
cuma namanya Tutut untuk wah Bucek. Tapi nek Tutut Soeharto loh, langsung orang itu bisa, betul nggak saudara? Nah, misalnya sekarang misalnya keluarga, misalnya toh pengusaha, siapa sing paling top Pak? Misalnya, Tanu Sudibyo, masih ponakan aduh nek iso burine Tanu Sudibyo. Betul lah ya kan saudara ya. Misalnya pengusaha terkenal siapa? Lim Salim gitu toh. Mbok mungkin niku apa ya pas nyerempet ngene nek iso salime dikeluarno begitu saudara supaya apa? Supaya waduh aku nih keluarga nih anu nih gitu kan. Nah, saudara ya kan apalagi nek misalnya begini orang sing ke barat-baratan misalnya punya anak namanya anak pertama laki kita namanya John misalnya gitu, terus anak kedua William ya tak, sing ketiga Henry, sing keempat mohon maaf Suyono, kacau betul lah enggak saudara ini loh sing makanya keluarga ini ngotot minta nama Zakaria, pendeta ya bodoh ya tak. Misalnya keluarga pendeta sopo ya toh burine dikatut-katutno terus supaya apa? Supaya cek ketok gede. Tapi nek sing pendeta nih kan namane ojo diserempet-serempetno yang aku rek kan begitu ya kan? Enggak ada gunanya. Di sini maksudnya seperti ini. Tetap supaya apa? Supaya loh iki loh. Yo anu Zakaria ini gitu ya. Anak imam besar. Sehingga nanti dia tuh berkhotbah, waduh, digugu orang begitu saudara. Tetapi namanya Yohanes, yang kok dhisik kan begitu saudara. Lah, tapi maksud Tuhan kan berbeda, ya tahu dengan maksud manusia, begitu loh saudara. Maksudnya manusia selalu begitu, malu golek sing nama sing mesti sing muluk-muluk begitu. Tetapi maksud Tuhan seperti dia kasih nama Yohanes. Kan yang ngasih nama Tuhan toh. Supaya apa? Apabila nanti Yohanes ini menjadi orang yang gede, bukan urusannya andele keluarganya, begitu ya saudara. Iya kan? Jadi orang iki nek memang mau gede ayo ya jadi kamu sendiri, jangan nyerempet itu. Banyak orang gagal karena apa? Gantung nih wong tuane begitu saudara ya. Itu kira-kira gitu. Makanya dia memakai nama yang sederhana. Tuhan sudah mulai awal ini Tuhan sudah nyetak dia itu sebagai orang yang sederhana begitu ya saudara. Ini yang pertama ya kan. Terus yang kedua saudara ya. Nah sekarang kalau saudara tahu di Bait Allah begitu ya, itu seorang imam itu bagiannya akeh ya Mas Kris ya. Kalau kita membaca kitab imamat betul lah. Kalau ada sembelihan dia mesti dapat dulu. Nanti ada persembahan dia dapat dulu begitu ya. Itu sampai imam itu nek jadi imam ya zaman itu ya mestinya rebutan nek iso begitu karena itu harus keturunan Harun begitu ya saudara ya. Nah, mestinya Yohanes ini tinggalnya di mana? Di Bait Suci toh, wong anak imam ya. Imam Eli. Anak-anaknya tinggal di mana ya? Di Bait Suci. Ya, walaupun akhirnya ki gak dididiknya bagus, ngerampok ya toh, berbuat nggak benar, tinggalnya di Bait Suci. Di Bait Suci enak nggak? Ya pasti enak begitu ya saudara ya. Anak Samuel ya toh. Jadi Bait Suci betul nggak? Tapi Yohanes apa? Ya toh? Yohanes justru dia pergi ke padang gurun. Nah, ini ya, saudara ya, Bait Suci tempatnya di mana? Di kota besar loh, di Yerusalem. Begitu ya kan? Tetapi Yohanes Pembaptis seorang yang sederhana. Dia tinggalnya di padang gurun. Padang gurun zaman dulu itu saudara ya zaman sekarang aja masih bisa kita lihat kok ya saudara ya. Jadi mungkin
jalan niku gak ono begitu ya. Terus tumbuhan juga tidak ada, makanan sulit, air sulit, kan demikian dasarnya. Tetapi dia tidak berkutat di bait suci, karena dia tahu di bait suci itu juga isinya itu imam-imam yang penuh dengan apa namanya seremonial gitu ya, sampai rebutan. Sampai pada zaman Yohanes Pembaptis ini kan bait suci itu dibuat tempat ngegolek duit begitu ya, sebagai Tuhan Yesus bilang sebagai sarang penyamun begitu ya. Nah, itu adalah wong bebal sing sudah ngerti kitab, sudah belajar Taurat, tapi perbuatannya itu enggak karu-karuan. Ini enggak cocok ini. Ya toh? Nah, sehingga Yohanes kebalikan dari Yohanes Pembaptis, dia di padang gurun. Saya perhatikan ya. Dia pelayanan itu enggak milih sing nyaman begitu ya, Saudara ya. Kerja bukan milih sing nyaman, sing enak, sing duwe akeh, sing sugih-sugih, tetapi dia ke padang gurun. Nah, di padang gurun itu tentu saja pasti adalah kebanyakan, bukan pasti ya, kebanyakan adalah orang-orang yang belum pernah mendengar berita Taurat, belum pernah mendengar berita kebenaran, belum pernah baca yang namanya kitab suci, kitab Taurat, denger aja mungkin belum. Justru dia pergi ke sana, ke tempat yang sangat tidak enak, ke tempat yang yang susah begitu ya, Saudara ya. Terus kemudian pakaiannya, ya toh? Harusnya dia imam toh? Betul kan, Saudara? Harusnya imam kan? Tapi dia pakaiannya apa? Dikatakan dalam Alkitab kita dia pakai pakaian bulu onta, terus berikat pinggang kulit binatang begitu, ya kan Saudara, ya kan? Nah, Saudara ya, jadi itu juga merupakan di samping satu kesederhanaan, Saudara, kerendah hatian ya, seorang imam harusnya pakaiannya apa, Saudara? Nek di dalam kitab imamat itu, wah nek mesti baju efod warna-warni, terus ono batu-batu permata begitu ya, ono urim tumim, terus ini dipakai opo jumbenya, kalenannya, warnanya ini semarak sedemikian. Tetapi baju kulit unta memang digunakan di padang gurun nih, orang-orang di sekitar sana kira-kira itu supaya gak cepat rusak begitu ya, Saudara. Kalau misalnya ono layar gitu, cari imam besar, wah kan cueng goting ini wah baju bani ini melaku ya abot gitu, Saudara ya kan. Nah, Yohanes Pembaptis itu seperti itu. Tetapi coba kita bayangkan ya, kita pakai baju imam, ya toh? Kelakuan nih, ini Saudara ya toh. Jadi banyak sekali di antara orang-orang Kristen yo ngonowi ngaku ini Kristen, ya toh? Kelakuan nih boten ya kan. Nah, dia Yohanes Pembaptis sangat sederhana seperti itu, tetapi dia memberitakan berita-berita kebenaran ya. Jadi jangan sampai kita ini terkecoh, Saudara. Kadang ya ada orang sing pakai baju agama begitu ya, nek putih terus gini bunder, sudah jelas ini kiai kayak gitu. Terus kalau ini coklat, Mas Kris, terus ini gundul misalnya begitu. Nah, iya toh? Kan begitu ya kan? Terus nek misalnya dasian, jas, bajunya putih, dasinya merah, celana ireng, jas ireng. Kira-kira siapa? Pendeta kan gitu ya, Saudara ya. Nah, jadi orang nonton baju ini, pendeta. Kan gitu ya, Saudara ya. Tapi kan kita ini loh bungkus iki sing masalah. Bukti nih, imam-imam di bait Allah bajunya kebesaran, Pak. Baju kebesaran, sing bukan kegedean saja. Baju jabatan itu begitu supaya orang tuh kalau lihat seperti gini semua ya toh, wah imam ini imam.
tapi kelakuannya seperti itu. Kita nggak boleh seperti begitu ya. Jadi baju luar dalam ya mestinya sama begitu ya. Justru Yohanes Pembaptis lebih efektif, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Orang-orang sudah bertobat dulu, dia memberitakan nih, gak usah pakai baju sing ini. Harusnya kalau dia pakai baju itu, jangan-jangan orang datang kepada dia karena baju nih. Begitulah saudara. Oleh sebab itu murid-murid Tuhan itu pernah disuruh penginjilan sama Tuhan, diutus. Ojo nggak duit lo ya, ojo nggak pakaian, nggak usah bawa ini. Bukan terus sok-sokan ini, nanti nggak nggak duit nanti Tuhan pelihara. Bukan saudara. Saya rasa artinya itu apa? Misalnya kita ini ya, ojo sampai gini. Oh aku ini nggak Pandoko, nganggu emas. Kalau ngikuti, wah arloji ini tobel gitu. Foto-foto ini mentereng, bajune merek ini, sehingga nek di total ini harganya ini nek Hotman Paris itu 1 miliar gitu ya kan. Saya datang ke sini, saudara-saudara lihat saya senang sama saya karena pakai baju sing seperti itu. Kan nggak boleh, murid-murid Tuhan tuh. Kalau kamu memang orang mau terima kamu apa adanya. Nggak usah nonton baju nih. Begitu loh saudara, ya kan? Nah, ini kan kita juga sama, jadi kita tidak boleh melihat orang tuh dari bajunya, dari kekayaannya, dari ini. Nggak boleh. Orang Kristen harus mempunyai buah-buah sesuai dengan pertobatannya itu tadi. Begitu ya kan? Jadi itu memang harus keluar. Nek goro-goro baju kita terus ini masalah begitu ya saudara. Oleh sebab itu Yohanes Pembaptis memakai pakaian bukan pakai pakaian imam, tapi memakai pakaian ini ya, walaupun dia adalah nabi yang besar. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus ngomong sendiri. Dari semua nabi yang ada di Perjanjian Lama, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, apa para baju nih gede nih? Enggak, tetapi memang dia punya satu kerendahan hati yang sedemikian, begitu ya saudara ya. Nah, kerendahan hati Yohanes Pembaptis itu banyak sekali. Mungkin aku khawatirin nanti nggak cukup. Cuma ada juga pada waktu puncak-puncaknya ya, dia dia memberitakan Injil. Karena apa? Karena 400 tahun itu tadi jemaat Israel itu tidak disapa oleh Tuhan. Tahu-tahu ada seorang nabi, begitu ya kan, yang muncul sehingga berita pertobatan itu begitu banyak diterima. Ya sing nggak terima ya sing golongannya baik suci tadi itu ya saudara ya, sing wis mengerti Taurat malah menolak begitu kan ya. Nah, pada zaman itu Yohanes Pembaptis ini begitu terkenalnya saudara ya, sampai diselidiki oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Lewi, oleh imam-imam sing mau di sana itu. Bingung, imam-imam mikir, ojo-ojo ini Mesias. Kenapa? Karena imam-imam itu kan bacaannya kan kitab suci Perjanjian Lama, isinya kan banyak nubuat-nubuat mengenai Mesias, betul lah saudara ya. Jadi imam-imam tanya begitu ya. Ini orang lagi top-top ya saudara ya, lagi ngetop ini, banyak sekali muridnya. Jadi pada zaman itu saudara ya, seorang rabi, seorang pemuka agama mungkin ya, atau seorang guru, seorang tokoh pimpinan itu dihargai itu karena apa? Besar itu karena apa? Karena banyak pengikutnya gitu. Semakin gede pengikutnya, dia semakin semakin dihormati begitu ya. Semakin besar gitu loh, semakin terkenal begitu ya. Aku ya pernah ke teman ya di pesantren di Nganjuk sana begitu ya. Asrama nih besar sekali.
sepi ya, sedangkan dia bikin yang baru. Loh, ini kok gede kok sepi? Oh iya, zaman dulu pimpinan itu kiai kos, waduh, muridnya banyak seluruh Indonesia, dari mana-mana kota-kota, no, ruangan-ruangannya. Nah, Yohanes zaman itu pemimpin-pemimpin agama seperti itu. Kalau semakin banyak pengikutnya, semakin terkenal, semakin gede, begitu ya. Nah, terus orang-orang ini tanya, ini jangan-jangan Mesias, begitu ya kan? Terus Yohanes Pembaptis itu ditanya oleh imam-imam itu, siapakah engkau? Ini saudara-saudara nanti bisa baca sendiri ya. Ini kan perikopnya banyak, saudara ya. Karena mereka nebak-nebak loh, nah gitu kan. Tetapi dia langsung jawab kok, saya ini bukan Mesias. Dia bilang, sebetulnya nek kepengen ini ya, kepengen pamore ya, namanya orang gitu kan, mesti kepengen terkenal apa kepengen biasa-biasa sih saja ini. Kita ini kepengen terkenal lah, nggak mungkin lah kalau kita ngomong aku ngene ya, omong kosong sebenarnya. Dalam hati kecilnya pasti kepengen yo. Semua orang mesti kepengen terkenal ya toh. Nah, terus kalau gitu, kalau kamu memang bukan Mesias, apakah engkau Elia, katanya gitu. Elia itu nabi yang dihormati ya, selain daripada Musa, kan begitu ya saudara ya. Jadi bukan dia gitu loh. Terus apa? Nabi yang akan datang? Bukan juga. Nah, dia jawab, aku ini cuma tukang sapunya raja yang akan datang. Begitu ya saudara ya. Jadi zaman sekarang ini orang sing ngaku-ngaku Mesias ono akeh saudara ya. Yohanes Pembaptis yang sudah demikian saja saudara ya, itu dia tidak mau ngakoni, karena ini orang memang sederhana sekali, dia rendah hati sekali, sehingga dia bilang yang akan datang itu, aku buka tali kasut aja saya tidak gak layak, katanya. Padahal tali kasut itu kerjaannya apa sih? Tukang hamba toh, ya toh, budak nek jeragane datang itu dia sing buka no. Lah, jadi budak itu Tuhan saja dia tidak layak. Saudara. Lah, sekarang pendeta-pendeta ini kan gede-gedean toh. Layak-layakan. Wah, saya dipakai Tuhan, luar biasa. Wah, kan gini ya saudara ya. Saya mengadakan ini KKR sana, KKR sini ya. Nah, ini ya, seorang yang besar saudara ya. Saudara mesti contoh, lihat ini teladan daripada Yohanes Pembaptis ini saudara ya. Nah, kemudian juga pada waktu itu saudara, ini yang perlu agak kita baca ya mungkin ya, tapi perlu atau enggak kita lihat di Yohanes 3 ya. Kan gini saudara ya, di Yohanes 3 ayat yang ke-22 saudara ya. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia diam di sana bersama-sama mereka membaptis. Jadi Yohanes itu dengan murid-muridnya diam di sana bersama dengan mereka membaptis. Memang Tuhan tetapkan Yohanes ini sebagai seorang pembaptis, sebagai pemberita-berita pertobatan. Oke ya. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke sana. Sebab pada waktu itu saya salah baca. Jadi 22 itu sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia diam di sana bersama-sama dengan mereka membaptis. Jadi Tuhan Yesus melaksanakan satu baptisan. Betul ya saudara ya, di ayat 22. Benar ya? Terus kemudian akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon, itu dekat sana ya. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis.
Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara ya. Jadi nanti ada ceritanya Yohanes itu dimasukkan dalam penjara. Lah, Yohanes ini kan pembaptis nih. Murid lu. Ya, ya, duduk. Ya. Oke ya. Jadi dikasih minum. Dia bikin minum. Nah, Yohanes ini kan punya murid-murid. Ya saudara ya. Terus murid-murid kan ngagung nih gurune apa ora? Mesti menjunjung tinggi gurune. Ya toh? Gitu toh. Loh. Pada zaman itu ya, lek zaman sekarang kita tahu Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada Yohanes. Ya toh, betul lah saudara-saudara. Wong Tuhan Yesus itu Kristus ya kan, Tuhan. Nah, kalau pada zaman itu sing terkenal ini kan Yohanes Pembaptis toh. Sampai orang banyak ikut, terus kemudian imam-imam itu juga mengenal sampai tanya tadi. Ya toh, saudara. Lah, Yesus mau baru berkarya, begitu toh saudara. Ya, dia juga membaptis. Bahkan sudah di Yesus pun itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan murid-murid itu juga sudah tahu. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa ini loh Mesias. Sing Mesias ini orang-orang nggak kenal. Itu sudah dideklar oleh Yohanes ya. Tapi murid-murid ini kan merasa guruku Yohanes ini kan ahli baptisan toh, top toh. Gitu loh saudara. Dia gak terima nih ada orang lain itu membaptis, diasut gitu loh. Tuh, guru. Itu baptis begitu ya kan? Nah, ya. Terus dia tetap bilang ya di sini ya saudara ya. Maka timbullah perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi yang tentang pencucian. Lalu mereka berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama-sama engkau di seberang sungai Yordan, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga." Gitu ya kan? Semua orang pergi kepadanya. Nah, berarti kan guruku iki muridnya berkurang, pengikutnya berkurang, dihasut begitu ya saudara ya kan? Maka Yohanes menjawab, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan padanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Nah, sebenarnya yang rojo itu kan dia kan, dikatakan selanjutnya dia ngasih perumpamaan, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Aku iki sahabate mempelai laki, kan begitu kan? Begitu nanti mempelai perempuan datang, aku saya nganter ketemu dengan pengantin pria ini, aku yang nganter nanti mempelai pria ini, saya yang nganter supaya bertemu dengan mempelai wanita. Itu adalah sukacitaku. Jadi Yohanes ngomong, aku ini bukan iki urusan ini bukan persaingan gitu ya. Iki duduk dagang, ini bukan kompetitor begitu ya saudara. Itu kesederhanaan daripada Yohanes begitu ya. Nah, sekarang kalau saudara perhatikan ya, gereja mbek gereja, pendeta mbek pendeta, saudara. Itu oyo-oyoan pengikut itu. Sampai baptis ulang di sini, baptis lagi di sana, di sini. Kalau mau ikut baptis ini supaya perpuluhan di sini nanti anggota saya. Jadi enggak karu-karuan saudara. Karena apa? Karena ya itu tadi seorang hamba Tuhan egone iki jalan menganggap hamba Tuhan yang lain sebagai kompetitor, terus nyalakan sana, nyalakan sini, menang karepe dhewe. Ya, lihat Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang besar. Sederhana sekali. Jadi orang yang rendah hati itu dia ngerti, aku panggilane
sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan untuk mendahului. Berarti aku bukan Mesias, saya bukan yang itu. Aku ini pembuka jalannya, aku sih nganter. Begitu saudara. Ya saudara ya, makanya ada satu hal yang penting yang dia katakan itu di ayat yang ke-30 saudara ya. Di Yohanes 3 ayat 30 dia bilang, ia harus makin besar, ya kan? Tetapi aku harus makin kecil, ya toh? Ada lagunya apa? Dia harus makin bertambah, gitu kan? Ku harus makin berkurang. Harus ditinggikan. Ya di tempat paling gitu ya saudara ya. Saudara sekarang perhatikan ya. Sekarang saudara perhatikan. Kalau kita sekarang mengikuti gereja-gereja, kita mengikuti ibadah, kita sering melihat loh, enggak tahu nih sopo, gitu ya kan? Terus kok penyanyi nih, sopo penyanyi nih, gitu. Ngadakno di mana? Ini mall Pak, PTC, wadem, enak, ya kan? Terus yang kamu datang ke sana apa? Waduh, enak Pak, nyanyi nih, bos, gini Pak, suaranya wayu kabeh, kayak gitu, ya kan? Terus paling ngono, kesaksian nih Pak, masalah Pak, wih, gitu, ya kan? Saudara ya. Kristosnya di mana? Salib Kristus itu di mana, saudara? Terus saya, wah itu Pak, KKR Pak, karena sembuh Pak, jalan. Yang situ sakit, sembuh Pak. Loh, iya, kita sing cari apa? Sing diberitakno apa? Mujizat. Sing dicari apa? Berkat. Yang dicari apa? Cerita sing enak. Saudara, siapa yang ingin berkat angkat tangan? Apa yang angkat tangan coba petua. Terus ngechat berkat tuh. Percaya Tuhan berkat gitu. Dia tidak pernah memberitakan Kristus yang disalib. Dia tidak pernah memberitakan kalau kita ini manusia berdosa, perlu pertobatan, perlu pengampunan. Hanya Yesus yang menjadi juru selamat, gak pernah diberitakan, saudara. Pokok kita mesti hati-hati, ini persis sama ini. Nah terus mari ngono, gereja jor-joran, ya kan? Kalau sini mendatangkan Desi Ratnasari, yang sini Sari Simorangkir. Yang kalau yang sini, lah ini masalah, menurut saya. Bukan itu salah, saudara. Ya, semuanya baik. Mana sih orang sing tidak mau berkat? Siapa yang sakit tidak ingin sembuh, tidak ingin mujizat? Pasti, tetapi gereja pemberitaan firman Tuhan itu bukan di sana, saudara. Yohanes Pembaptis ini saya kasih contoh, dia memberitakan firman Tuhan yang diutamakan siapa? Berita tentang Kristus, Tuhan Yesus yang ini loh, Raja ini loh, yang ini, saudara, ya kan? Nah inilah kesederhanaan ataupun kerendahan hati seorang yang begitu besar, Yohanes Pembaptis, ya. Terakhir, saudara ya, ini sodok mengagetkan kita. Mau di mana ya Mas Kris? Soalnya aku disodok cepet-cepet tadi itu seharian kesepeleter kerjaan sampai kadang nggak bisa nyusun dengan baik. Tadi itu Yohanes Pembaptis itu dia nyuruh murid-muridnya itu, ya. Tak cari sebentar ketemu tapi kesuwen. Jadi dia suatu hari karena Yohanes Pembaptis itu begitu keras pemberitaannya Pak, dia ngomong Herodes ini mengambil istri daripada saudaranya, itu menentang hukum Tuhan, jadi melanggar hukum Tuhan, itu perbuatan berdosa, tidak boleh. Maka Herodes itu marah, dia dimasukkan di penjara, begitu kan saudara ya. Sekian lama dimasukkan di penjara, terus dia ini susah nggak sih dimasukkan ke penjara? Hah?
Ya mestinya susah ya maksudnya udara soro lah ya. Masih dikasih makan, dikasih apa? Wong dia itu senengannya di padang gurun kok. Ini penjaranya penjara istana ini ya saya yuk. Nah mungkin makan apa ya dia enggak kurang. Saya rasa pakaian juga ini. Nah namun yang namanya di penjara pasti dia mengalami satu kesusahan, betul ya saudara ya. Sekian lama sebelum dia dibunuh. Itu setelah sekian lama dia tanya, begitu ya, dia tanya, benarkah itu Yesus? Dia nyuruh murid-muridnya datang kepada Yesus. Benarkah engkau Mesias? Atau aku harus cari sing lain nih, begitu ya, saudara ya. Ya, satu karena mungkin dia ini juga susah ya dikatakan waktu kita PA itu kita mungkin dia susah, dia jadi ya tanya lah begitu, ya kan? Tetapi mungkin dia ingat ada satu nubuatan begitu ya. Maka dia nyuruh utusannya datang kepada Yesus. Yesus, Yohanes tanya, benarkah engkau Mesias atau aku harus nunggu yang lain? Gitu, ya kan? Terus dan Yesus cuma jawab begini toh. Tuli mendengar, buta melihat, kan begitu ya kan ya? Lumpuh berjalan, ya kan? Diberitakan kabar baik kepada orang-orang yang miskin gitu ya. Terus nah ada satu ayat di Yesaya 61, coba kita buka ya. Itu tadi kan di Yesaya 53 gitu. 61. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi ada satu nubuatan, ya ini memang ini Yesaya yang dimaksud di sini. Tapi kan ada satu nubuatan ya, dikatakan kabar selamat dari Sion itu besok itu ya saudara ya, untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Ya, artinya orang-orang yang susah dihiburkan kan gitu. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung, yang terkurung kelepasan dari penjara, begitu kan, ya kan? Nah, sekarang Yohanes kan yang menyatakan sendiri ini Mesias, ini anak domba Allah, kan Yohanes sendiri yang menyatakan kan, begitu kan? Bahkan dia mendengar pada waktu membaptis Tuhan Yesus itu juga dia mendengar sendiri suara Allah, ya kan? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, kan demikian. Berarti ini memang Mesias kan, demikian toh. Nah, setelah dia mendengar bahwa buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kepada orang-orang susah diberi berita kabar baik, begitu ya. Loh, aku di penjara kok masih belum bebas ya? Kalau ini memang Mesias, mesti ini kan tawanan seperti aku ini kan bebas juga, begitu. Betul apa enggak, saudara? Kan demikian ya saudara ya. Nah, sekarang saudara perhatikan ya, kalau misalnya ini ya, misalnya ngomong kosong nih, nubuatan Tuhan ini, atau kita minta mujizat lah, gampangan nih, kita minta mujizat, masing-masing ini minta mujizat, ngomong kosong nih ya. Umpama kan nek ngarang-ngarang nama itu angel, tapi ini bukan Mas Kris,
minta sembuh. Omong kosong Pak Kor minta kaya misalnya. Pak Imam minta apa ya? Minta bahagia. Iya tak? Terus Bu Kornel omong kosong minta apa ya? Minta mobil misalnya begitu. Omong kosong gitu ya. Begitu Mas Kris tadi minta apa Mas Kris? Apa? Sembuh, dia sembuh. Pak Kornel minta kaya, dia kaya. Pak Imam tadi minta bahagia. Lah, Bu Kornel ini tadi minta mobil. Loh kok gak dikei yo? Kecewa enggak? Kecewa toh? Bu Kornel kecewa kan? Loh kanca-kancaku lho dikei. Kan berita nubuatan itu tadi kan mengatakan buta melihat, lumpuh tuli mendengar, lumpuh berjalan. Diberitakan kabar baik buahku komplite di 61. Nek memang Mesias itu penyelamat, harusnya aku di penjara. Aku yo harusnya dibebaskan kan. Seperti itu kan saudara, ya kan? Loh contoh ini loh, perumpamaan ini tadi pokoknya gak terima kok. Betul apa enggak saudara? Gak terima. Orang yang gak keduman nih gak terima. Nah, saudara-saudara perhatikannya. Begitu Yohanes mendengar itu, ya wis, nek aku gak apa-apa. Memang dia Mesias. Aku tidak perlu. Cukup saya dengan apa tadi, walaupun gak kena aku, itu sudah membuktikan cukup bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Itu seorang yang rendah hati apa bukan? Rendah hati. Saudara perhati, ini benar-benar contoh Yohanes ini saudara ya. Ini sangat penting begitu saudara ya untuk kita belajar gitu ya kan. Terakhir. Sekarang Yohanes ini tadi sebagai utusan untuk mendahului, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Setuju ya? Berita pertolongan. Tuhan datang lagi nggak? Tuhan datang lagi? Tuhan berjanji, dia akan datang untuk kedua kalinya. Hari ini, kita ini menanti kedatangan Tuhan, Bonda. Menanti kan? Menanti kedatangan Tuhan. Bisakah kita ini menjadi pemberita atau utusan Tuhan di dunia ini seperti Yohanes dengan segala kerendahan hatinya yang meninggikan Yesus tadi, memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang. Itu adalah tugas kita kalau kita mengajak kepada Yohanes Pembaptis ini, saudara. Ini adalah satu momen kalau kita mau memperingati Natal ini, saudara. Kita memperingati Natal 2000 tahun yang lalu. Ono cerita seorang Yohanes Pembaptis. Hari ini kita juga akan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita ada tugas sebagai Yohanes Pembaptis yang rendah hati itu untuk memberitakan berita Injil itu, saudara. Beritakanlah berita Injil itu sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan pada renungan kita pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, kalau kami boleh diingatkan akan satu peristiwa yang begitu menjadi cerminan bagi kehidupan kami ini ya Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, karena ketidakmampuan kami ini. Kami hari lepas hari perlu pertolongan daripada Engkau sendiri melalui Roh Kudus-Mu, supaya di dalam kehidupan kami di dunia ini, baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai aktivis-aktivis di gereja, ataupun kami sebagai orang awam,
sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, apapun pekerjaan kami, apapun panggilan kami, ada yang sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai pekerja, semuanya Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami, Engkau beri kekuatan supaya kami boleh berjalan di dunia ini selalu mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami percaya bahwa firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang memperbarui pola pikir kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat malam, kami kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih kepada Pak Handoko Setiono yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita kerendahan hati. Tidak ada satu yang kita kejar kecuali Tuhan semakin dibesarkan dan kita belajar untuk semakin merendahkan diri kita. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita nyanyikan Kita Surga Bergema. Pada petugas buka sebenarnya ya. Ya Bu. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Nanti kepada Ibu Saminah kami persilahkan untuk berdoa bagi persembahan kita. Haleluya. Kesempatan bagi anakmu sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Haleluya. melalui hamba-Mu Haleluya, Tuhan, Yesus. memberkati pelayanan rumah tangga mereka Tuhan, tambahkan yang Haleluya, Tuhan, memakai mereka luar biasa Glory, Tuhan, glory. bahkan firman-Mu tertanam di dalam hati Amin. kami dan Ya, bertumbuh Tuhan. dan berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Glory, Terima glory. kasih Tuhan, pada malam ini Kau sudah memberikan kesempatan bagi anakmu, memberikan Haleluya, sebagian berkat haleluya. Tuhan supaya menjadi berkat bagi kemuliaan Terima kasih Bapa. ya, Tuhan dalam Yesus. nama Haleluya. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita boleh berada di penghujung tahun 2021. Kita berkeyakinan bahwa Tuhan tetap beserta kita dalam situasi sulit sekalipun. Tuhan memberkati gereja kita, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dalam
perayaan Natal yang akan diadakan di gereja kita nanti pada malam Christmas Eve tanggal 24 Desember pukul 18.00. Mari Bapak Ibu kita rame-rame merayakan, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan. Berikut kita akan lihat untuk pengumuman kita terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru gereja kita di tahun 2021 ini dan Tahun Baru tahun 2022. Dalam kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas keterlibatan Bapak Ibu di dalam terselenggaranya kebaktian Natal di TPI Tengger ini. Saya berdoa agar kita semua diberkati oleh Tuhan dalam segala kelimpahan rohani. Bapak Ibu, malam ini adalah ibadah terakhir di tempat ini di tahun 2021. Nanti kita akan ketemu lagi pada tanggal 7 Januari 2022 dan pada ibadah tersebut kita akan merayakan bersama tahun baru di tempat ini. Mari kita tatap dan songsong tahun 2022 dengan iman, harap, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya kepada Bapak Penatua Handoko, kami persilahkan untuk mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini dalam doa dan berkat. Tuhan memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Saya lupa ya, sekaligus pada malam hari ini kebaktian tutup tahun rekening ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Ternyata kami juga bisa melewati tahun ini dengan satu pertolongan yang daripada Engkau ya Tuhan. Banyak kejadian di tahun ini yang tidak dapat kami mengerti, tetapi yang kami bisa tahu, yang kami bisa percaya bahwa Tuhan itu baik. Engkau memberikan yang baik kepada umat-Mu, khususnya jemaat di TPI Tengger ini ya Tuhan. Bukan saja sesuatu yang baik yang Kau berikan, tetapi kami percaya Engkau memberikan yang terbaik kepada umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Apakah itu berkat-berkat rohani? Apakah itu berkat-berkat jasmani? Kami tidak tahu, tetapi yang kami percaya bahwa Engkau sudah memelihara jemaat-Mu di tempat ini melalui berbagai macam badai gelombang ataupun berbagai macam kesulitan-kesulitan. Kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan sendiri yang memberikan kepada mereka semua, dan biarlah kami semua yang sudah diberkati oleh Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu, terutama hidup kami ini boleh menjadi kesaksian dan bagi kebesaran bagi nama-Mu ya Tuhan.
Kami rindu di tahun-tahun mendatang jemaatmu di tempat ini boleh bertambah-tambah di dalam jumlah yang Engkau sendiri percayakan untuk digembalakan di tempat ini ya Tuhan. Jemaat-jemaat yang bertambah boleh juga bertambah imannya menuju ke satu kedewasaan rohani, dibimbing dan boleh maju bersama-sama setahap demi setahap menuju ke arah akan Kristus. Biarlah Tuhan gerejamu di tempat ini, jemaat di tempat ini boleh berbuah-buah sesuai dengan pertobatan daripada jemaat masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi menaikkan ucapan syukur yang begitu besar kalau pada tahun ini Engkau sudah menyertai kami. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa untuk tahun yang akan datang. Kami tidak tahu akan hari esok. Kami tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi biarlah Tuhan, tangan-Mu tetap memegang teguh. Engkau tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya kepada Engkau, dan Engkau pasti tidak akan mau mengecewakan orang-orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, harapan kami adalah Engkau sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai gunung batu keselamatan dan sebagai tempat perlindungan. Kiranya Tuhan, Engkau mendengar seru doa daripada jemaat di tempat ini ya Tuhan, yang perlu pertolongan daripada Tuhan. Khususnya di tahun 2022. Kami percaya bersama Yesus tidak ada yang sulit, bersama Yesus semuanya boleh berjalan dengan baik. Itulah yang kami bisa naikkan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami yang lemah, yang penuh dengan dosa ini, kiranya doa kami pada malam hari ini Engkau layakkan menjadi satu doa yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, dan kami percaya bahwa kami boleh pulang dengan membawa damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Kami boleh pulang membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan, penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu sampai kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Kami tetap boleh percaya kepada Engkau. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Amin.